my channel. Nah, aku tuh sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya metode penelitian itu lebih bagus kuantitatif atau kualitatif ya? Nah, sebelum jawab pertanyaan ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi sebelum aku membahas mana yang lebih baik, sebelumnya aku akan bahas dulu kuantitatif sama kualitatif itu bedanya apa. Nah, jadi kalau penelitian kuantitatif itu adalah penelitian menggunakan angka-angka, terus juga mendapatkan datanya itu berupa data statistik yang terukur. Sementara kalau kualitatif itu datanya bukan data statistik, jadi datanya bukan angka-angka. Misalnya dalam bentuk opini atau mungkin dari hasil wawancara. Nah, di situ udah kelihatan bedanya ya. Nah, sementara kalau misalnya dari keunggulan sama kelemahannya itu seperti apa? Kalau data yang dari kuantitatif, kesulitannya adalah ketika pengumpulan datanya. Ya, karena datanya kan kuantitatif, kita harus menyebar kuesioner dan kuesioner juga harus terukur. Terus juga biasanya butuh subjek yang lebih banyak. Ketika misalnya kita mau menyebarkan kuesioner kesukaan konsumen terhadap suatu produk, kita kan butuh menyebarkan kuesioner tersebut kepada subjek yang cenderung lebih banyak. Nah, sementara kalau untuk kualitatif, saat pengumpulan datanya itu lebih mudah, karena biasanya kalau kita wawancara atau penyebaran angket yang di penjabarannya itu secara terbuka, nah di situ tuh kita bisa mendapatkan hasil wawancara yang mendalam, dan kita biasanya tidak butuh responden dalam jumlah banyak. Jadi saat pengambilan datanya yang kualitatif lebih mudah dibandingkan yang kuantitatif. Tapi kesulitannya adalah saat melakukan penjabaran atau saat membuat laporan skripsinya atau saat membuat laporan penelitiannya nanti. Kenapa? Kalau untuk yang kuantitatif, karena datanya sudah terukur, kita kan bisa buat ranknya. Misalnya kayak kesukaan produk dibuat rank menggunakan skala Likert ya, antara 1 sampai 5. Kalau 1 artinya sangat tidak suka, 5 artinya sangat suka. Nah, di situ kan udah kelihatan. Jadi dari datanya aja kita sudah bisa tahu, sudah bisa menyimpulkan gitu. Sementara kalau misalnya dari hasil penelitian yang wawancara, itu dari datanya itu akan membuat kita kesulitan saat melakukan pembahasan dalam bentuk laporannya. Nah, tapi kalau bagi teman-teman, mana yang lebih mana yang lebih baik, apakah menggunakan kualitatif atau kuantitatif, masing-masing sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, ini balik lagi kepada tujuan dari penelitian yang teman-teman mau ambil. Kalau misalnya di tujuannya misalnya pengen menganalisa pengaruh apa terhadap apa, itu biasanya menggunakan kuantitatif, meskipun nggak menutup kemungkinan kalau misalnya hasil penelitiannya secara kualitatif. Tapi balik lagi, sebelum teman-teman memutuskan mau menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif, misalnya teman-teman ini buat penelitian skripsi ya, atau teman-teman punya dosen pembimbing, pastikan teman-teman sudah konsultasi dulu. Jadi jangan sampai aku mau fix ini pakai kuantitatif, melakukan penelitian, ternyata dosennya nggak setuju. Setujunya malah meminta buat ngerubah ulang. Penelitiannya pakai kualitatif aja, wah itu udah ngerubah ulang dari awal ya. Jadi pastikan teman-teman sudah dapat persetujuan dari dosen pembimbingnya atau mentornya atau mungkin pembimbing lapangnya untuk menggunakan metode apa yang akan digunakan gitu. Karena kalau misalnya metodenya udah salah, maka nanti hasilnya pun akan salah dan nanti uh, kesimpulannya salah. Dan kalau misalnya udah kesimpulannya salah, itu udah kesalahan mayor, teman-teman harus ngulang penelitian lagi dari awal. Jadi pastikan di tahap awal menentukan metode apa yang ingin digunakan, teman-teman sudah mempertimbangkan baik dan buruknya, dan juga termasuk adalah kemudahan teman-teman mendapatkan responden. Kalau misalnya sekiranya mendapatkan responden itu susah, saya menyarankan untuk penelitian secara kualitatif aja, karena kalau kualitatif misalnya dengan wawancara mendalam tidak membutuhkan subjek yang terlalu banyak. Tapi kalau misalnya subjek atau respondennya bisa diperoleh dengan mudah, misalnya kayak tadi kepuasan konsumen produk, apalagi kalau misalnya produknya produk yang umum gitu. Nah, saya prefer untuk ke penelitian yang kuantitatif gitu. Jadi sekalipun memang mendapatkan datanya sulit, cuma kalau misalnya respondennya banyak kan tidak sesulit itu gitu. Karena misalnya sulit mendapatkan dari si orang A, bisa aja minta ke orang B, orang C, dan selanjutnya gitu. Segitu aja penjelasan tentang penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan aku akan menjawabnya di video selanjutnya. Terima kasih.